Ya, halo rekan-rekan, kita akan lanjutkan pembacaan kita dari Ayub 1 ayat 13 sampai 22 ya. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh baca Alkitab, untuk setiap kesempatan kami boleh merenungkan Alkitab. Berkati kami semua agar kami dapat merenungkan ini, agar kami dapat memperoleh anugerah-Mu untuk bisa memetik aplikasi, memetik kehidupan yang akan kami jalankan. Demi nama Yesus, amin. Oke, saya akan baca ya, Ayub 1 ayat 13 sampai 22 ya. Nah, ini sudah eksposisi yang ketiga ya. Saudara yang belum ikuti dari 1 dan 2 silakan bisa mendengar dulu ya. Jadi ini ada yang namanya kontinuitas ya. Jadi ya. Lanjutan. Pada suatu hari, ayat 13 ya, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh pada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, kita bahas dari ayat 13 ya. Nah, di sini dikatakan bahwa di sini sebenarnya apa yang tadi kita di eksposisi pertamanya kita udah katakan bahwa Ayub seorang yang saleh, Ayub yang punya segalanya dan lain sebagainya. Terus di eksposisi kedua, di video kedua kita udah katakan bahwa ada di situ kita nggak bisa bilang iblis yang inisiatif ya, pasti bukan lah, maksudnya masa iblis jadi inisiatif ya, bukan lah gitu, pasti Tuhan lah inisiatifnya. Nah, iblis diizinkan untuk ya mencobai Ayub ya. Nah, di ayat 13 sampai 22 ini kita akhirnya baca ya, Ayub itu dikuras oleh iblis gitu satu-satu. Atas izin Tuhan pasti, atas izin Tuhan. Dikuras oleh iblis satu persatu hartanya. Sehingga ini kayak apa ya? Iblis tuh mau membuktikan gitu teologinya betul. Teologinya benar bahwa orang kalau yang tadi saya udah katakan di eksposisi yang kedua ya yang video sebelumnya, orang kalau ikut Tuhan gak dapat apa-apa tuh dia gak akan ikut Tuhan lagi gitu. Nah, itu teologi iblis ya. Saudara, yang saya udah katakan bahwa saudara jangan ikutin teologi iblis itu. Nah, pada suatu hari ayat 13 ya, ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh pada Ayub dan berkata, sedang lembu, sapi bajak dan keledai betina akan di rumput sebelahnya. Nah, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Nah, di sini ada penyerangan ya dari orang-orang Sheba, ada rampasan serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara bisa lihat ya, doktrin yang benar gitu mengenai penyerangan gitu. Di sini kan tadi kita bisa lihat ya, secara fenomena kita tahu bahwa yang menyerang adalah Sheba, dan Sheba yang bersalah itu pasti jelas, Sheba yang berdosa itu pasti jelas. Tapi kalau pinjam bahasa Immanuel kan secara nomena, apa yang dibalik fenomena itu gitu, kita tahu bahwa ada Tuhan yang jadi inisiator gitu. Tuhan yang jadi inisiator memberikan izin kepada ya iblis gitu untuk melakukan hal ini gitu.
Jadi saudara ya, di sini ketika ada ya, bahkan di sini kan ada orang yang diserang gitu. Di sini pada ketika anak-anak yang laki dan perempuan makan ini, datang seorang pesuruh Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai makan rumput sebelahnya, datanglah orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Jadi ini ya lembu sapi itu yang ini dan keledai-keledai betina itu dirampas gitu. Nah saudara, ini cerita mengenai apa ya? Cerita mengenai ya ternak kita ya. Ternak itu yang mungkin juga yang tidak paling kita sayangi, bukan pasti yang paling kita sayangi nanti ya. Kalau Ayub itu yang nanti ya di bawahnya gitu ya, paling itu sayangnya adalah anaknya gitu, sampai yang terakhir ya anaknya itu ini dirampas satu persatu ya. Pertama tuh dari hal yang kayaknya jauh dari yang disayangi gitu. Nah ini Ayub itu dirampas pertama dari ini, terus ya dia ibaratnya lembu sapi ya udahlah gitu, maksudnya ya lembu sapi doang gitu. Nah dalam kehidupan kita juga gitu ya, kita kalau dirampas yang jauh dari apa yang kita sayangi gitu, ya udahlah itu doang gitu. Nah tapi jangan berhenti di situ ya. Itu bukan itu doang ya, itu pun sudah menyakitkan gitu. Ini kan harta Ayub kan lumayan banyak gitu ya, harta yang bukan dari penipuan gitu, harta yang dari usahanya gitu, dari anugerah Tuhan kita tahu gitu, berkat dari Tuhan gitu ya. Nah dirampas satu-satu oleh iblis atas izin Tuhan kita tahu ya. Nah sementara orang itu berbicara 17, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya. Yang tadi kita tahu bahwa mana di ayat mana tadi? Lembu sapi dan keledai betina pertama dirampas ya. Yang kedua yang dirampas di ayat ke 16. Kambing domba dan penjaga-penjaga. Nah, penjaga-penjaganya juga ya di situ ya. Hanya ada seorang penjaga yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu pada Tuhan. Ini udah mulai dua nih. Kita nggak bisa spekulasi juga siapa sih Ayub lebih sayang lembu sapi daripada ini ya kambing domba. Tapi memang ya maksudnya kambing domba itu lebih ini ya, itu kan di konteksnya di situ lebih berharga, tanda kutipnya lebih berharga lah. Lebih mahal, bahkan harganya mungkin lebih dihargai. Nah tapi belum selesai sampai situ ya. Dalam kehidupan kita juga kayak ada masalah ya, ini udah 2 masalah nih Tuhan, di mana gitu. Nah ini Ayub belum masuk dalam pergumulan, belum sampai masuk dalam pergumulan itu udah masuk ke masalah ketiga, saudara. Ini kan kita percaya kalau Alkitab katakan bahwa sementara orang itu berbicara, maksudnya ini kan kejadian yang beruntut ya, kita nggak bisa bilang ini mah 2 bulan nih kejadian, enggak lah gitu. Saudara, terlalu spekulasi terlalu besar kalau seperti itu ya. Alkitab kan katakan sementara orang itu berbicara datang orang lagi. Nah itu kan berarti kan beruntun, itu kayak Ayub belum sempat bergumul tentang kehilangannya udah ada lagi gitu. Saudara kita tuh suka jadi orang yang cengeng banget gitu sih. Pergumulan kita ya 2 bulan paling cuma 1 pergumulan, 2 pergumulan, ya paling banyak 3 pergumulan. Ayub dalam 10 menit mungkin ya, 10 menit atau nggak nyampe 10 menit ini udah banyak banget pergumulannya, 2 udah kehilangan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Unta-unta lagi, ini udah ada 3 harta bendanya yang hilang. Ini dalam waktu singkat, saudara. Kita kita dibandingin Ayub yang saleh ini, permasalahan kita lebih, kita bukan permasalahan saya lebih hebat atau Ayub lebih hebat, bukan itu sih poinnya, pasti bukan itu poinnya. Tapi poinnya nanti di ayat ini ya selanjutnya. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi yang terakhir anaknya yang mati, saudara. Itu itu kejadian yang berturut. Saudara pikir ya, saudara deskripsikan atau bayangkanlah
gambarkan dalam diri saudara kalau atau saudara mencoba empati lah pada Ayub ini. Ini gimana ya dalam 5 menit saya dari orang kaya gitu, orang kaya punya berlimpah anak dan lain sebagainya, hilang semua gitu. Saudara pikir ya dalam kehidupan ini kita tuh apa ya bisa memanjakan diri seumur hidup gitu ya atau gimana ya? Saudara mungkin perlu belajar kitab Ayub ya gitu. Perlu tahu gitu bagaimana kehilangan itu ya just 5 minutes mungkin 2 minutes atau 3 minutes mungkin nggak 3 tahun gitu kehilangan gitu. Mungkin kita apa yang kita udah capai apa berpuluh-puluh bulan gitu ya hilang mungkin just 1 menit gitu di dalam tangan Tuhan gitu. Kalau Tuhan mau mengizinkan itu hilang gitu. Kita percaya bahwa melalui pembacaan kitab Ayub ini gitu. Kehidupan tuh bukan tangan kita, sama sekali bukan tangan kita. Kehidupan tuh tangan Allah, di atas seizin Allah. Itu kehidupan kita tuh ada di sana, saudara-saudara. Maka ya, Ayub habis itu berdiri setelah ini bukan pergumulan 1 masalah 2 masalah tapi udah 4 masalah, saudara. Itu udah udah 4 permasalahan dalam waktu mungkin 5 menit gitu atau dalam waktu 4 menit mungkin kita kalau bayangin orang itu ngomong kan pasti sambil lari-lari sambil ngomongnya cepet ya, nggak mungkin Ayub maka nggak mungkin ya pasti Ayub dia pasti gelisah kalau habis lihat orang dibunuh atau habis ini dirampas dia sendiri kan pas lari ini gimana Tuhan ya, pasti cepet dong ngomongnya ini berarti kan cepet banget kejadiannya mungkin kita bisa ini 1 menit lah paling safe gitu 1 menit. Kejadian 1 menit 4 masalah gitu hilang semua. Ini bukan masalah sepele saudara, ini hilang semua yang ya dia capai dengan anugerah Tuhan ya. Dia capai ya. Selama ini apa yang dia pikirkan ada dan memang ada betul gitu. Ayat 20 Ayub merenung ya, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Nah ini perkataan yang ini ya sangat perkataan iman gitu ya. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah terus dikatakan di ayat 22 ya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita lihat ya maksudnya ini tepat sekali Alkitab katakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu nggak menghidupi doktrin setan, saudara. Nggak menghidupi doktrin iblis ketika tidak dapat apa-apa, tidak memuliakan nama Tuhan lagi. Enggak, itu adalah pengikut iblis gitu. Itu adalah orang-orang yang mungkin orang percaya yang mungkin sedang jatuh gitu, orang percaya yang mungkin imannya tidak bertumbuh atau belum bertumbuh dan lain sebagainya. Tapi Ayub tuh enggak gitu. Ayub tuh takut pada Tuhan bukan kepada materinya gitu. Bukan soal apa yang Tuhan berikan gitu. Tapi ya inilah Tuhan. Dia ada sadar bahwa hidup ini tuh Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya terpujilah nama Tuhan. Ini perkataan iman. Ini bukan teologi setan. Ini perkataan Ayub yang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan. Dalam kehidupan kita itu bagaimana Bapak Ibu Saudara, pergumulan seperti apa yang kita hadapi 1 bulan tuh kita punya pergumulan berapa gitu. Saya bukan meremehkan pergumulan saudara mungkin punya banyak pergumulan ya. Mungkin ya saudara nggak usah bermegah juga atas pergumulan saudara, itu nggak ada pentingnya juga. Tapi yang kita perlu bermegah itu atas Tuhan ya. Dan kita ya harus maksudnya mencontoh Ayub, kita meneladani Ayub. Mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan gitu. Kita tahu sih bahwa perjalanan hidup Ayub gak sampai sini gitu. Kita tahu akhirnya di ayat kedua, ketiga pun akhirnya dia masuk ke dalam pergumulan lagi. Tapi kita bisa safe enough ya katakan bahwa Ayub di sini punya iman yang murni ya. Di sini sebenarnya teori iblis sudah gagal. Kata iblis kan kalau orang gak dapat apa-apa dari Tuhan, ya ini orang akan mengutuki enggak. Ayub enggak kok. Ayub enggak mengutuki Tuhan. Ayub katakan terpuji nama Tuhan. Coba lihat ya kontrasnya antara pengikut setan, antara setan, pikiran setan, perspektif setan dengan perspektif anak-anak Tuhan gitu harusnya. Perspektif anak-anak Tuhan ya.
Dia akan katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan gitu. Meskipun kita tahu ini apa di dalam pergumulan pertama hidup kita gitu ya. Tapi ini harus ada perkataan ini yang keluar dari anak-anak Tuhan ya, bukan perkutukan ya, bukan kata-kata kutuk gitu seperti teologi iblis tadi. Kita tahu teologi iblis gak tepat sama sekali. By the way yang maha tahu itu Tuhan bukan iblis ya. Jadi apa ya? Jadi ya saudara harus percaya pada Tuhan gitu. Tuhan makanya memberikan izin pada iblis, silakan good luck to your theology gitu. Silakan cobainlah Ayub. Tuhan maha tahu gitu. Tuhan tahu bahwa Ayub saleh gitu. Alkitab begitu tepat katakan bahwa Ayub saleh, takut akan Tuhan. Dan betul saja dibuktikan bahwa dia tidak mengutuki Tuhan. Dia katakan soli deo gloria. Ya, kemuliaan hanya untuk Tuhan ya. Dia katakan bahwa laus deo kalau kata John Calvin, terpuji Tuhan. Kiranya ini yang ada di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu, saudara sekalian semua. Ketika segala yang ya bukan yang kita bukan yang kita ini juga sih, yang bukan kita usahakan. Ayub begitu tepat katakan bahwa Tuhan yang memberi gitu. Nah ini kiranya juga ada dalam kehidupan kita, konsep berpikir kita bahwa kehidupan ini tuh semuanya Tuhan yang memberi gitu. Dan kalau Tuhan yang memberi, Tuhan bebas mengambil kapan saja gitu. Dan terpujilah nama Tuhan. Di dalam pergumulan orang percaya yang paling pertama ketika dia kehilangan apapun itu, kehilangan segalanya dalam hidup ini, kehilangan yang saudara, saya nggak pernah membayangkan akan kehilangan ini. Kita mungkin ya, kalau saya ada orang yang udah persiapan, kalau saya nanti mati, saya juga sempat ini ya maksudnya persiapan, kalau saya nanti mati, kamu begini, kita bilang sama istri atau kita bilang sama, kalau saudara punya anak kita bilang sama anak-anak gitu ya. Kalau saya mati kamu begini. Kita kadang-kadang dalam kehidupan kita lebih siap kita yang mati gitu. Kita lebih siap kita hilang daripada kita kehilangan gitu. Nah, ini penghiburan ya saudara, buat saudara gitu. Ketika saudara kehilangan anak saudara atau kehilangan siapapun itu gitu. Ya saudara perlu rendah hati gitu, bergumul pada Tuhan bahwa ya betul, kadang-kadang memang kalau kita pikirin kalau kita hilang gitu, kita persiapkan mereka, tapi kita kurang persiapkan hati kita kehilangan mereka gitu. Nah ini teladan yang baik dari kitab Ayub ya, teladan yang baik dari Ayub gitu. Dan yang dihidupi selama ini bukanlah teologi iblis gitu, tapi teologi yang ada di kitab Ayub sendiri gitu, teologi Alkitab sendiri. Kesalehan akan Tuhan yang murni itu sendiri, bukan penipuan ya saudara. Kita nggak percaya jenis penipuan teologi seperti iblis tadi ya. Orang tuh memuji Tuhan karena mendapatkan sesuatu dari Tuhan gitu, bukan. Dan dia akan mengutuki Tuhan kalau tidak mendapat apa-apa. Itu namanya teologi iblis ya. Kita nggak percaya itu. Kita percaya bahwa orang percaya itu akan mengatakan pada akhirnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Orang percaya itu adalah hidupnya orang-orang yang hidupnya tahu bahwa kehidupan ini adalah pemberian Tuhan dan kelak akan diambil oleh Tuhan, dan terpujilah nama Tuhan di atas segalanya. Demikian pembacaan kita sampai ayat 1 ya. Saya akan lanjutkan di ayat 2 dan seterusnya. Saudara bisa ikuti terus, kalau saudara diberkati ya, saudara boleh share dan lain sebagainya.